Bab 168. Dia telah menghancurkan impian kuliahku. Hehe, gadis itu sudah tertawa. Kata-kata Qinlang ini telah masuk ke dalam hatinya. Dia menatap Qinlang dengan cermat dan berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar terlihat seperti pecundang, wanita. Bukan, Nona. Apakah kamu tidak marah padaku lagi? Qinlang merasa sedikit lega setelah melihat gadis itu tertawa. Jika kamu tidak menertawakanku, mengapa aku harus marah padamu? Kata gadis itu sambil menatap Qinlang. Baiklah, Nona. Kamu sibuklah dulu. Aku akan pergi dulu, Qinlang melambaikan tangannya kepada gadis itu dan hendak ingin pergi. Berhenti. Bukannya kamu ingin makan kebab? Apakah tidak makan lagi? Gadis itu menghentikan Qinlang. Apakah kamu ingin membuatkannya padaku? Qinlang bertanya dengan heran. Dan gadis itu tidak menjawabnya. Dia telah mengambil 1 sendok adonan dari dalam ember dan menuangkannya ke atas panci. Lalu menggunakan spatula untuk memutarinya menjadi kebab bulat. Hati Qinlang terasa hangat. Kemudian dia kembali ke sisi gadis itu dan aroma sereal yang wangi itu telah mengenai wajahnya. Nona, kamu cukup ahli dalam kerajinan tangan ini. Apalagi aromanya sangat harum. Puji Qinlang. Kerajinan tangan apa-apaan ini? Jika kamu pergi ke kelas pelatihan selama 2 hari, itu jauh lebih bulat dariku. Selain itu, jika tidak ada sedikit kerajinan tangan, bukannya aku akan mati kelaparan? Kata gadis itu, sambil memutarkan kebab. Apakah keluargamu tidak peduli padamu? Qinlang juga merasa sangat aneh. Meskipun gadis ini terlihat sangat jelek, tetapi dia juga terlihat berusia 17 atau 18 tahun. Dia tidak pergi kuliah, tetapi malah berjualan kebab di sini. Keluarganya juga terlalu tidak bertanggung jawab, bukan? Aku tidak punya keluarga, kata gadis itu dengan acuh tak acuh. Ekspresi wajahnya jelas menjadi suram dan Qinlang merasa terkejut. Meskipun dia sangat penasaran, tetapi dia telah melihat bahwa gadis itu tidak ingin membahas tentang masalah ini. Sehingga dia juga tidak lanjut untuk bertanya. Apakah kamu makan cabai? Gerakan dari gadis itu sangat terampil. Dalam waktu sekitar 1 menit, kebab itu telah hampir siap. Ketika melihat Qinlang mengangguk, dia mengoleskan saus pedas di atas kebab. Oh iya, kamu tidak terlihat seperti orang kaya. Mengapa kamu memberikan uang 1000 yuan kepada pria tua itu? Qinlang merasa bahwa tidak ada hal yang perlu disembunyikan dari gadis itu. Sehingga dia berkata, aku sebenarnya cukup kaya. Hanya saja gaya berpakaianku kurang menarik. Uang 1000 yuan tidak ada artinya bagiku. Oh, dasar kamu pecundang. Aku baru saja mendapatkan kesan yang baik darimu. Sedangkan kamu sudah mulai membual, bukan? Baiklah. Bukannya kamu kaya? Kalau begitu berikan aku uang 1000 yuan. Agar aku tidak berjemur di bawah terik matahari di sini. Gadis itu tertawa dan menyerahkan kebab yang sudah siap kepada Qinlang. Terserah kamu ingin percaya atau tidak. Qinlang juga tidak perlu membuktikannya kepada gadis itu. Setelah makan beberapa gigitan, Qinlang telah menghabiskan kebab itu. Lalu dia memindai kode dan membayarnya. Siapakah namamu? Mengapa kamu datang ke Linan? Sebelum pergi, gadis itu bertanya pada Qinlang. Namaku Qinlang. Aku datang ke Linan untuk mencari pacarku. Qinlang juga tidak menyembunyikannya. Margamu bukan marga yang baik, kata gadis itu. Qinlang merasa sangat aneh. Ada baik atau buruknya apa tentang marga ini? Kemudian gadis itu lanjut berkata, namaku Lin Zhu dan berharap kamu bisa menemukan pacarmu secepat mungkin. Qinlang melambaikan tangannya pada Lin Zhu dan lanjut untuk mencari di kota Linan hingga jam 7 malam. Qinlang juga tidak menemukan berita apapun tentang Zhong Yu. Dia juga tidak berkecil hati. Mungkinkah itu mudah untuk mencari seseorang di kota Linan yang begitu besar? Sebelum datang ke sini, Qinlang telah melakukan persiapan yang lama. Setelah berkeliling, Qinlang kembali ke stasiun kereta MRT lagi. Dia hanya makan sekilas dan setelah melihat langit sudah gelap, dia hendak ingin mencari hotel untuk menginap. Qinlang berjalan ke Hotel Wei Xiang di sebelah stasiun kereta.
Qin Lang tidak tertarik pada kemewahannya, tetapi karena dia suka tempat yang hening dan juga orang di sekitar hotel ini tidak sepadat tempat lainnya. Qin Lang berjalan ke depan pintu Hotel Wei Xiang. Ketika dia hendak ingin masuk, seorang resepsionis di depan pintu menyentuh bahu Qin Lang dengan lembut. "Halo, Tuan. Apakah kamu ingin menginap di hotel kami?" tanya resepsionis itu sambil tersenyum. Hotel Wei Xiang adalah salah satu hotel yang paling top di kota Linan. Apalagi hotel ini terlihat menonjol di sekitar stasiun kereta MRT. Selain itu, harga dari hotel mereka jauh lebih tinggi daripada hotel lain di sekitarnya. Ketika resepsionis melihat gaya berpakaiannya Qin Lang, itu tidak terlihat seperti target dari tamu mereka, sehingga dia harus mengingatkan Qin Lang, jika membiarkan manajer lobi melihat orang yang seperti Qin Lang berjalan masuk ke dalam hotel, tetapi tidak menginap, itu malah akan merusak citra dari hotel mereka. Apalagi dia juga akan mendapatkan teguran. Ini juga ada baiknya untuk Qin Lang, agar dia tidak merasa canggung jika dia tidak sanggup membayar harga kamar di sini nantinya. Resepsionis berpikir bahwa Qin Lang seharusnya mengerti apa yang dia maksudkan. "Lia, aku ingin menginap di hotel kalian." Qin Lang mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia langsung berjalan masuk ke dalam. Resepsionis itu sedikit tercengang di tempat. Dia melihat sosok bayangan Qin Lang dan merasa Qin Lang membesar-besarkan kemampuannya sendiri. Nantinya jika dia melihat harga dari hotel, dia akan berjalan keluar dengan sedih. Bahkan jika dia sudah menginap, itu juga akan menderita. Setelah kembali ke dalam kamarnya, dia pasti akan merasa sakit. Di dalam lobi hotel ini benar-benar terlihat megah. Aliran udara di dalam lobi ini penuh dengan aroma uang kertas. Orang-orang yang berjalan di dalam lobi ini mengenakan pakaian yang layak dan terlihat seperti orang-orang sukses di berbagai industri. Qin Lang melihat citranya sendiri yang tercermin pada logam dan tampaknya memang tidak sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Qin Lang hanya bisa tersenyum tipis. Meskipun di sini bagus, tetapi masih tidak sebagus hotel berkelai milik Shen Wanqian. Qin Lang sedang berjalan ke meja depan untuk mengurus prosedur check-in dan mendengar sebuah suara yang membingungkan dari samping. Qin Lang melihat ke arah sumber suara itu dan hanya melihat seorang wanita cantik berambut panjang yang sedang menatap dirinya sendiri dengan curiga. Panjang rambutnya sebahu, wajahnya berbentuk biji kuaci dan tatapannya seperti air musim gugur. Dia mengenakan pakaian terusan putih dan kakinya mengenakan sepasang sepatu hak tinggi 10 cm. Telapak kakinya terlihat tipis dan jernih. Dia memberikan perasaan kepada orang seperti bunga teratai yang bersih dan tidak bisa diganggu. Ada seorang pria yang besar dan tinggi yang berdiri di sisinya. Qin Lang mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa mengingat siapakah wanita itu. "Itu benar-benar kamu, Qin Lang," kata wanita itu dengan kaget setelah melihat wajah Qin Lang. "Apakah kamu adalah Tianxing?" Wanita berambut panjang itu tertawa. Qin Lang telah mengenalinya. Dia melihat wanita itu berdiri di tempatnya dan tidak menanggapinya. Hanya saja wanita itu menatap Qin Lang dengan senyuman tipis dan Qin Lang sudah yakin bahwa wanita yang berambut panjang itu adalah ketua kelas di saat Qin Lang masih SMA. "Tianxing, tak terduga bahwa aku bisa bertemu denganmu di sini." Qin Lang merasa sangat terkejut saat bertemu dengan teman sekampungnya. Kemudian segera berjalan mendekati Tianxing. Ketika Qin Lang masih SMA, karena dia yang terlalu miskin, kebanyakan teman sekelasnya meremehkannya. Saat kuliah, selalu ada orang yang mengejeknya. Hanya saja ada beberapa teman sekelasnya yang memiliki hubungan yang baik dengannya. Salah satunya adalah ketua kelasnya, Tianxing. Qin Lang teringat bahwa setelah naik kelas 12, Tianxing selalu menjelaskan pelajaran padanya, sehingga dia diterima di Universitas Jinling. Bantuan dari Tianxing sangat penting baginya. Qin Lang berjalan ke sisi Tianxing dan ingin berjabat tangan dengan Tianxing, tetapi Tianxing malah tidak mengulurkan tangannya. Qin Lang menurunkan tangannya dengan sedih. Mungkin saja wanita tidak suka berjabat tangan, bukan? Universitas adalah salon kecantikan dan itu memang benar. Aku hampir saja tidak bisa mengenalimu. Kamu sekarang jauh lebih cantik daripada ketika kamu masih SMA. Kata Qin Lang sambil tersenyum.
Apakah maksudmu aku tidak terlihat cantik saat SMA? Tianxing mendengus dan mencibirnya. Qinlang tercengang saat merasa sedikit permusuhan dalam kata-kata Tianxing dan merasa bahwa Tianxing sudah berubah banyak. Aku tidak bermaksud demikian. Maksudku adalah kamu cantik di saat kamu masih SMA dan sekarang jauh lebih cantik lagi. Kamu benar-benar pintar berbicara. Tianxing berkata dengan sinis. Tak terduga bahwa kamu Qinlang bisa berada di Jinling selama 2 tahun. Juga berubah begitu pintar dalam berbicara. Hah. Qinlang terdiam. Kata-kata Tianxing terdengar menusuk telinga. Sedangkan Qinlang hanya bisa tersenyum ringan. Oh iya, Tianxing, kamu kuliah di universitas mana? Qinlang mengubah topik dan bertanya demikian. Sejak lulus dari SMA, Qinlang tidak pernah bertemu dengan Tianxing lagi dan tidak tahu situasi tentangnya. Setelah mendengar kata-kata Qinlang, Tianxing tidak bisa menahan amarahnya. Di saat hari ujian masuk universitas, Tianxing menjadi semakin kesal di ruang ujian karena tinta penanya yang tidak lancar, yang menyebabkan kegagalannya dalam tes matematika dari mata pelajarannya yang dominan. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris dan teorinya untuk kedepannya. Pada akhirnya, awalnya dia bisa lolos di universitas kelas 1, tetapi dia malah lolos di universitas kelas 2 di Linan. Tianxing mendengar seseorang berkata bahwa dia setiap hari mengajar Qinlang, tetapi pada akhirnya dirinya sendiri lolos di universitas kelas 1. Malah, Qinlang telah lolos di Universitas Jinling. Orang-orang mengatakan dia bodoh dan nilainya sendiri telah diberikan kepada Qinlang. Tianxing merasa benci pada teman sekelasnya yang mengatakannya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan benci terhadap Qinlang di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dirinya sendiri yang harus lolos di Universitas Jinling dan Qinlang yang telah merebut universitasnya. Akademi Suren di Linan. Apakah kamu sudah merasa senang? Tianxing menatap Qinlang sambil mencibirnya. Dia merasa bahwa Qinlang sengaja untuk menyindirnya. Apa? Akademi Suren di Linan? Qinlang terkejut. Dia berpikir bahwa Tianxing setidaknya akan lolos di Universitas 985 atau 211 yang terpenting. Apa-apaan Akademi Suren itu? Dia sama sekali tidak pernah mendengarnya. Sebuah universitas kelas 2. Apakah kamu sudah senang dan bahagia? Tianxing mencibirnya. Apa yang kamu bicarakan? Tianxing, bagaimana aku bisa bahagia? Apakah kamu salah paham padaku? Qinlang merasa bahwa Tianxing terlalu abnormal dan merasa bahwa dia bukanlah Tianxing yang sabar untuk mengajarinya di saat SMA. Dasar kamu, pencuri, beraninya kamu berakting di depanku sekarang, kata Tianxing dengan getir. Saat dia memikirkan semua masa depannya yang baik telah hancur di tangan Qinlang, hatinya sedang berdarah. Qinlang terdiam dan berpikir bahwa Tianxing pasti salah paham padanya. Saat ini, dia juga tidak tahu harus berkata apa. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah di sini adalah tempat yang bisa kamu datangi? Apakah kamu tidak sadar diri? Kata Tianxing dengan dingin. Dia pernah mendengar situasi Qinlang dari teman sekelasnya, bahwa dia adalah seorang pecundang miskin di Universitas Jinling. Hotel apakah di sini? Apakah hotel ini adalah tempat yang bisa dia datangi? Qinlang menghela nafas dengan berat. Nada bicara Tianxing ini juga terlalu getir bukan? Aku datang ke hotel secara alami untuk menginap. Menginap. Tianxing tertawa. Qinlang, jika dilihat dari gaya berpakaianmu, aku pikir kamu tidak pulang selama liburan musim panas dan datang jauh-jauh dari Jinling ke Linan. Apakah kamu ingin bekerja di Linan? Aku pernah mendengar teman sekelas lainnya berkata, bahwa biaya hidupmu untuk setiap semester diperoleh dari hasil kerjamu selama liburan. Berapa banyak uang yang bisa kamu peroleh setelah kerja selama 2 bulan? 7.000 yuan, 8.000 yuan. Tahukah kamu berapa biaya penginapan di Hotel Wei Xiang selama 1 malam? Tanya Tianxing pada Qinlang dengan nada yang menghina. Ada apa jika itu adalah 5.000 yuan ataupun 8.000 yuan? Kata Qinlang dengan acuh tak acuh. Dia merasa bahwa penampilan Tianxing yang sekarang sangat buruk. Hotel berkelai dan Zisuan Guest House yang Qinlang tinggal di Jinling jauh lebih berkelas daripada di sini. Tetapi Tianxing malah menyindir bahwa Qinlang tidak sanggup untuk menginap di sini. Kamu malah mengatakannya dengan begitu mudah.
Sepertinya kamu tidak peduli pada uang 5.000 yuan atau 8.000 yuan bukan? Kalau begitu di sini, benar-benar murah bagimu. Harga kamar yang termurah di sini adalah 3.888 yuan. Kamu pergilah menginap di sana. Pergilah. Tianxing merasa bahwa Qinlang sedang berpura-pura. Dia datang ke Linan untuk bekerja dan membuktikan bahwa dia tidak punya uang lagi. Dia mungkin tidak tahu dengan harga di sini. Tetapi jika dia mampu untuk menginap di sini, itu benar-benar ada sesuatu. Tianxing, siapakah orang itu? Pria di sebelah Tianxing sudah berbicara. Dia mengenakan baju kaos putih dan celana jeans biru. Tampaknya seperti penyanyi hip hop. Dia adalah Ai Tao, pacarnya Tianxing. Tianxing mencibir. Dia menatap Qinlang dengan senyuman yang mengerikan di tatapannya. Dia adalah teman sekelas Maku yang pernah kuceritakan padamu yang telah mencuri impian kuliahku. Saat aku masih SMA, dia adalah seorang pecundang. Dia selalu makan bakpao kukus di pagi hari, siang hari dan malam hari. Bahkan dia miskinnya sampai tidak sanggup untuk membeli buku latihan. Demi menghemat kertas, dia menggunakan pensil untuk membuat daftar pola di buku. Setelah halaman 8 sudah habis, dia menggunakan halaman belakang. Setelah halaman belakang sudah habis, dia akan mengambil penghapus untuk menghapusnya dan menggunakannya lagi. Sayangku, menurutmu apakah orang yang seperti dia sanggup untuk menginap di Hotel Wei Xiang selama 1 malam? Bab 169. Kartu Anda telah dibekukan. Apa? Ternyata dia adalah orang yang sering kamu keluhkan padaku. Ai Tao menunjuk Qinlang dengan heran dan berkata kepada Tianxing. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Qinlang dan menatapnya dengan cermat. Kemudian mendengusnya dengan jijik. Sobat, Tianxing telah menyerahkan kesempatan kuliah di universitas terbaik untukmu. Aku melihat dari gaya berpakaianmu juga tidak terlihat begitu baik di universitas. Kamu begitu mengecewakan Tianxing. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Apa? Qinlang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Tianxing telah menyerahkan kesempatan kuliah di universitas terbaik untukmu. Apa maksudnya itu? Qinlang juga tidak ingin berdiri bersama Tianxing dan Ai Tao lagi. Kemudian dia berjalan ke meja depan. Aku malah ingin melihat bagaimana kamu membayarnya. Tianxing bergumam, dan juga berjalan bersama Ai Tao ke meja depan. Halo, tolong bantu aku untuk membuka kamar yang lebih bagus, kata Qinlang kepada reservasi di meja depan. Oke, kalau begitu saya akan membantu Anda untuk membuka satu kamar elegan dengan ranjang besar. Apakah menurut Anda itu bisa? Meskipun reservasi di meja depan sedikit meragukan Qinlang, tetapi dia juga menanggapinya dengan sopan. Kemudian Qinlang segera mengangguk kepalanya. Tuan, harga kamarnya 3.988 yuan. Reservasi di meja depan mengisyaratkan Qinlang untuk membayarnya. Jika dia sanggup untuk membayarnya, itu benar-benar ada sesuatu. Tianxing dan Ai Tao sudah berjalan ke sisi Qinlang. Mereka menatap Qinlang dengan senyuman yang jahat, kemudian menatap reservasi di meja depan. Nona, aku menyarankan kamu untuk melihat orang itu dengan jelas sebelum melayaninya. Jika kamu membicarakannya untuk waktu yang lama, tetapi ada seseorang malah tidak sanggup untuk membayarnya, itu benar-benar membuang waktu kami semua. Reservasi di meja depan hanya bisa sedikit tersenyum. Qinlang menjadi semakin marah. Dia menatap Tianxing selama beberapa detik. Untuk apa melihatku? Keluarkanlah uangmu. Kami masih menunggu untuk check-in. Bisakah kamu percepat? Tianxing memelototi Qinlang. Qinlang tidak tahan untuk menyeringai. Oke. Bukannya kamu bilang aku tidak sanggup membayarnya. Hari ini aku akan membuka satu kamar yang paling mahal dan menunjukkannya padamu. Qinlang memiliki kartu tertinggi dari Citibank, di mana di dalamnya masih ada saldo lebih dari 29 juta yuan. Nona, bantu aku untuk membuka kamar kalian yang paling termahal di sini, kata Qinlang sambil menatap reservasi di meja depan. Reservasi di meja depan itu juga tercengang. Dia merasa bahwa Qinlang sedang marah pada Tianxing dan Ai Tao. Apakah Qinlang mampu membayar harga kamar elegan dengan ranjang besar atau tidak? Itu masih menjadi masalah. Bagaimana mungkin reservasi di meja depan membuka kamar yang paling mahal untuknya?
Tuan, sebenarnya kamar elegan juga sudah cukup baik. Apakah sudah mendengarnya atau belum? Qin Lang, orang saja tidak percaya pada omong kosongmu. Sedangkan kamu malah berkata ingin membuka kamar yang paling mahal di sini. Itu benar-benar membuat orang merasa konyol. Tianxing berkata sambil mencibirnya. Lebih baik kamu membayar harga kamar elegan itu dulu. Orang ini benar-benar punya masalah di otak. Nona, lebih baik kamu meminta satpam kemari untuk mengusirnya keluar. Sungguh memalukan sekali, kata Ai Tao kepada reservasi di meja depan sambil tertawa. Reservasi di meja depan berpikir bahwa jika Qin Lang benar-benar sengaja untuk mempermainkannya, maka dia pasti akan memberi respon kepada atasannya dan membiarkan Qin Lang mengeluarkan pengorbanannya. Qin Lang tidak mengatakan apapun, dia hanya melepaskan ranselnya dan mengeluarkan dompet kartunya. Dia mengeluarkan kartu tertinggi dari Citibank di dalamnya, kemudian menjepitnya di antara kedua jari tangannya dan menyerahkannya kepada reservasi di meja depan. Apakah bisa membuka kamar untukku sekarang? Qin Lang, kamu benar-benar ingin membesar-besarkan kemampuanmu sendiri bukan? Kamu datang ke Linan untuk bekerja. Seharusnya kamu sudah menghabiskan semua uangmu jika kamu menginap di sini selama 1 malam bukan? Aduh, kamu benar-benar bodoh. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa diterima di Universitas Jinling? Tianxing melihat Qin Lang benar-benar mengeluarkan sebuah kartu, lalu berpikir bahwa dia melakukannya demi mukanya dan rela untuk menghabiskan semua tabungannya. Reservasi di meja depan malah terkejut setelah melihat kartu di tangan Qin Lang. Dia, yang bekerja di meja depan selalu bersentuhan dengan berbagai kartu bank, dan pastinya mengenali kartu tertinggi dari Citibank di tangan Qin Lang. Kartu tertinggi ini hanya dimiliki oleh orang yang memiliki rekening pribadi minimal 30 juta yuan. Hal ini telah menunjukkan bahwa anak muda di depannya setidaknya memiliki kekayaan bersih sebesar 30 juta yuan. Tuan, mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Saya akan segera menanganinya untuk Anda. Reservasi di meja depan buru-buru tersenyum. Izinkan saya untuk memperkenalkan kamar suite presidensial yang paling termewah di hotel kami. Di dalam kamar ini terdapat 2 buah ranjang besar yang berukuran 2 meter. Hei, Nona, mengapa kamu? Tianxing malah tidak mengerti mengapa sikap dari reservasi itu berubah begitu banyak. Sedangkan Ai Tao menarik Tianxing karena dia telah melihat kartu tertinggi dari Citibank di tangan Qin Lang. Saat ini, dia merasa sedikit panik. Ada apa? Tianxing masih seorang mahasiswi sekarang. Dia masih belum mengenali kartu tertinggi dari Citibank itu. Kita sudah sedang dalam kesulitan. Kartu di tangannya adalah kartu tertinggi dari Citibank dan itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki tabungan sebesar 30 juta yuan. Dia bukanlah pecundang miskin, melainkan orang kaya. Siapa yang membiarkanmu memarahinya tadi? Lihatlah apa yang harus kamu lakukan sekarang. Ai Tao merasa sangat panik dan pandangannya yang menatap Qin Lang penuh dengan rasa ketakutan. Hah, Tianxing merasa terkejut dan detak jantungnya seolah-olah berhenti. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa Qin Lang tiba-tiba memiliki kekayaan yang sebesar puluhan juta yuan? Ketika dia memikirkan bahasanya yang kasar terhadap Qin Lang, dia merasa khawatir. Ketika melihat Ai Tao menggunakan pandangan yang menyalahkan untuk menatapnya, Tianxing berkata dengan pelan, "Untuk apa kamu menatapku? Bagaimana aku bisa tahu bahwa dia punya begitu banyak uang?" Ai Tao memelototi Tianxing dan diam-diam melirik Qin Lang. Saat melihat dia tidak menatap dirinya sendiri, Ai Tao menarik pakaian Tianxing dan mengisyaratkannya untuk bersama dirinya sendiri pergi secara diam-diam. Sekarang, keduanya seperti pencuri yang berjalan ke belakang dengan hati-hati. Karena takut akan mengeluarkan sedikit suara yang akan menarik perhatian Qin Lang, Qin Lang juga tidak buta. Bagaimana mungkin dia tidak tahu gerakan dari kedua orang itu? Hanya saja dia tidak ingin peduli pada mereka. Tidak perlu memperkenalkannya lagi. Set kamar ini saja, kata Qin Lang kepada reservasi di meja depan. Oke, saya akan membuka kamar untuk Anda. Reservasi di meja depan mengambil kartu Qin Lang dan mulai mengoperasikannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan, kartu Anda tidak dapat digunakan."
Qinlang bersama Tianxing dan Ai Tao yang baru saja pergi semuanya tercengang. Bagaimana mungkin? Coba sekali lagi. Qinlang berpikir bahwa dia baru saja membayar uang 1000 yuan untuk Lin Zuxi, wanita jelek yang menjual kebab sore hari ini. Bagaimana mungkin kartu banknya menjadi tidak dapat digunakan setelah transaksi lebih dari 3 jam? Sungguh, Tuan. Saya sudah mencobanya 3 kali dan kartu Anda tidak dapat digunakan. Di sistemnya menunjukkan bahwa rekeningnya telah diblokir. Reservasi di meja depan meletakkan kartu banknya di atas meja. Apakah Anda punya kartu lain? Saya akan membantu Anda untuk mengoperasikannya. Tunggu sebentar. Qinlang tidak punya kartu lainnya lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menghubungi manajer C di Citibank, sambil menanyakan ada apa yang sedang terjadi. Ketika melihat kartu Qinlang yang dapat digunakan lagi, Tianxing dan Ai Tao saling bertatapan dan menghentikan langkah kaki mereka. Halo, manajer C. Ada apa dengan kartuku? Oh, Tuan Qin. Maaf sekali. 2 jam yang lalu, saya telah menerima kabar bahwa keluarga Anda meminta untuk membekukan semua dana Anda di dalam bank, sehingga, kata Chehui dengan tersulit. Qinlang benar-benar heran dan tidak mengerti mengapa kali ini keluarganya harus membekukan rekeningnya lagi. Tuan, apakah Anda masih ingin menginap? Tanya reservasi di meja depan. Lagi, tunggu sebentar, jawab Qinlang dengan sopan. Kemudian hendak ingin menelepon Kong Lingxian untuk menanyakan situasinya. Sebelum Qinlang menelepon Kong Lingxian telah meneleponnya terlebih dahulu. Tuan muda, keluarga merasa sedikit tidak senang terhadap Anda atas penggunaan sumber daya keluarga dalam skala besar untuk menemukan Nona Zhongyu selama periode ini. Keluarga telah menelepon kemari dan meminta saya menghentikan semua tugas untuk menemukan Nona Zhongyu. Lalu berkata bahwa meminta Anda juga tidak perlu membuang waktu untuk hal-hal yang berguna ini dan kembali ke Jinling untuk mengelola industri dengan baik. Jika Anda tidak menurutinya, maka Anda tidak akan bisa menggunakan sepeser uang dari aset keluarga dan tidak akan bisa menggunakan sedikit kekuatan dari keluarga. Hal-hal yang tidak berguna. Mencari Zhongyu adalah hal yang terpenting di dalam mataku. Jika keluarga melakukan demikian, maka biarkan saja mereka. Setelah Qinlang mendengar kata-kata Kong Lingxian, dia tersenyum dingin. Tuan, saya berharap Anda bisa mempertimbangkannya dengan baik. Jika Anda lanjut mencari Nona Zhongyu, maka tidak ada seorang pun di keluarga, termasuk saya yang akan memberikan sedikit bantuan untuk Anda. Jika Anda kembali, meskipun saya tidak bisa menggunakan seluruh kekuatan di daerah Huadong dan membantu Anda untuk mencarinya, tetapi sepertinya keluarga juga tidak akan mengatakan apapun jika saya menggunakan 1/5 dari total kekuatan. Ini jauh lebih efektif daripada Anda mencarinya sendirian, kata Kong Lingxian, sambil memohonnya. Sudahlah, Tuan Kong, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi aku masih ingin mencari Zhongyu sendirian. Qinlang telah menerimanya dengan tenang. Kalau begitu, saya berdoa agar Tuan muda bisa menemukan Nona Zhongyu secepat mungkin. Mungkin saya tidak akan menjawab panggilan dari Tuan muda lagi. Untuk kedepannya, Kong Lingxian berkata, sambil menghela nafas dan Qinlang langsung menutupi panggilannya. Qinlang, bagaimana dengan panggilanmu itu? Tianxing yang di samping sudah berjalan bersama Ai Tao dengan bangga. Meskipun dia tidak mengerti dengan kata keluarga, Zhongyu, dan lainnya. Tetapi dia mengerti bahwa Qinlang sudah tidak punya cara lagi untuk membayarnya. Qinlang mengobrak-abrik ranselnya untuk melihat apakah ada uang tunai yang dapat digunakan atau tidak. Tetapi dia telah mengobrak-abrik 2 kali dan hanya menemukan uang 1000 yuan dari dalam tasnya. Dia menghela nafas di dalam hatinya. Alangkah baiknya jika dia bisa membawa lebih banyak uang tunai. Nona, aku tidak menginap di sini lagi. Permisi. Qinlang juga merasa sangat canggung. Kemudian memasukkan kembali kartu tertinggi ke dalam tasnya. Bukannya tadi kamu bilang bahwa kamu sanggup untuk menginap kamar yang seharga 5.000 yuan atau 8.000 yuan? Apalagi kamu ingin menginap suite presidensial yang paling mahal. Inaplah sana, kata Tianxing sambil mencibirnya dengan kedua tangan yang terlipat. Aku malah mengira bahwa dia benar punya kartu tertinggi dari Citibank.
Ternyata itu adalah palsu. Tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkannya untuk berpura-pura. Dia juga bodoh. Jelas tahu bahwa kartunya tidak bisa digunakan, tetapi malah dikeluarkannya. Aku benar-benar tersentuh oleh kecerdasannya, kata Aitao dengan santai tanpa adanya rasa kepanikan. Untuk apa kamu masih di sini jika tidak punya uang? Masih tidak keluar bukan? Atau kamu benar-benar ingin menunggu satpam datang untuk mengusirmu keluar? Bukan, teriak Tianxing dengan keras. Qinlang juga tidak ingin bertengkar dengan Tianxing di dalam hotel. Dia membawa ranselnya, kemudian berjalan keluar dari Hotel Wei Xiang di tengah suara sindiran Tianxing dan Aitao. Akhirnya juga keluar. Sebelumnya aku sudah bilang bahwa sebagai pecundang harus sadar diri. Apakah kamu mengira dirimu sendiri adalah generasi kedua yang kaya dan berani untuk sembarang masuk ke dalam hotel kami? Ketika resepsionis di depan hotel melihat Qinlang yang pergi, dia bergumam dengan jijik. Qinlang berjalan keluar dan berpikir bahwa dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menemukan Zhong Yu ke depannya. Dia tiba-tiba merasa putus asa. Tetapi ketika berpikir bahwa dia telah bersama Zhong Yu begitu lama, dia yakin bahwa Tuhan pasti akan membimbing mereka untuk bertemu satu sama lain. Hati Qinlang juga tidak merasa begitu menyedihkan lagi. Pria tampan, apakah ingin menginap? Saat ini, ada seorang bibi yang berjalan ke sisi Qinlang, sambil memegang papan penginapan di tangannya. Bab 170. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menuntut kalian. Qinlang berpikir bahwa dirinya sendiri hanya memiliki uang yang kurang dari 1000 yuan sekarang. Lebih baik pergi bersama bibi itu. Apalagi itu malah bisa menghemat sedikit uang. Inap, Qinlang mengangguk. Wajah bibi itu tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu ikutilah aku, anak muda. Jika didengar dari logat mukamu bukan orang provinsi Zhejiang, apakah kamu datang ke Linan untuk mencari kerja? Tanya bibi itu pada Qinlang sambil membawanya dan melewati kerumunan yang padat. Qinlang terdiam. Mengapa semua orang melihat dia seperti pencari nafkah? Lupakan saja. Ikuti saja apa yang mereka katakan. Bisa dibilang begitu. Apakah kamu punya saudara atau teman di Linan? Tidak, kalau begitu kamu juga dibilang cukup berani untuk datang ke Linan tanpa punya apapun. Bibi itu menoleh untuk menatap Qinlang dan tertawa sambil berkata demikian. Bibi itu telah membawa Qinlang ke sebuah gang dengan pencahayaan yang buruk. Bibi, apakah sudah sampai? Qinlang tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah tempat tinggalnya yang begitu gelap itu aman? Sebentar lagi, kondisi di sini tidak terlalu bagus. Lagi pula, aku baru saja menagih uang 150 yuan darimu untuk satu malam. Kamu harus tahu bahwa setidaknya butuh uang 3 hingga 5.000 yuan untuk menginap di Hotel Wei Xiang di seberang stasiun kereta MRT itu. Setelah bibi itu melihat ekspresi wajah Qinlang, dia sudah tahu apa yang telah dipikirkannya. Oh iya, kamu punya uang bukan? Masih ada sedikit. Tetapi itu juga tidak terlalu banyak. Qinlang menjadi waspada dan tidak memberitahukan bibi itu berapa banyak uang yang masih dia miliki. Lihatlah kamu yang begitu takut. Apakah kamu takut aku akan mencuri uangmu? Kata bibi itu sambil tertawa. Qinlang mengikuti bibi itu berjalan sepanjang jalan dan berbelok ke sebuah gang. Di kedua sisi gang itu, ada banyak wanita yang duduk sambil mengobrol. Mereka semua berpakaian santai dan riasan mereka sangat menawan. San Pozi datang untuk membawa tamu lagi. Ketika bibi itu menarik Qinlang untuk melewatinya, ada seorang wanita yang berkata demikian. Pria tampan, apakah ingin bermain? Kakak, apakah kamu menyukaiku? Pria tampan, bagaimana jika masuk ke dalam kamar untuk mengurusnya? Ada beberapa orang yang datang untuk menggoda Qinlang. Bahkan jika Qinlang tidak pernah mengalaminya, dia juga tahu bahwa beberapa wanita itu adalah gadis jalanan yang dikatakan oleh orang-orang itu. Bibi, aku tidak jadi lagi. Terima kasih. Qinlang merasa situasinya buruk dan hendak ingin pergi. Aduh, lihatlah kamu yang ketakutan. Di tempat bibi juga tidak ada orang yang seperti itu. Di tempat bibi sana adalah tempat tinggal orang yang normal.
Bibi itu meraih tangan Qinlang. Baiklah. Qinlang mengangguk. Bibi itu telah membawanya pergi sejauh ini. Jika dirinya sendiri ingin kembali, itu juga tidak pantas. Selama tempatnya sana adalah tempat tinggal yang normal, dirinya sendiri akan tinggal di sana. Bibi itu membawa Qinlang berjalan ke depan sepanjang jalan dan telah tiba di depan sebuah homestay. Qinlang mengikuti bibi itu dan berjalan masuk ke dalam. Hanya saja setelah masuk, dia terkejut karena telah melihat ada 5 atau 6 wanita yang sedang duduk di atas sofa. Mereka tampaknya berusia 2 hingga 30 tahun dan tidak ada bedanya dengan gadis jalanan yang sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa di sini adalah sebuah rumah pelacuran. Bibi, kamu. Qinlang menatap bibi itu dan tidak bisa berkata-kata. Aduh, kamu apa kamu? Meskipun tempatku di sini punya, tetapi aku tidak bilang untuk membiarkan kamu bermain. Kamu cukup untuk tidur. Buka kamar di sana. Dan keluarkan KTP-mu, kata bibi itu dengan tidak serius. Tidak usah lagi. Aku akan mencari hotel lainnya saja. Maaf. Kata-kata dari bibi itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin Qinlang berani tinggal di sini? Kemudian dia berkata dan hendak ingin keluar. Hei, anak muda, apakah kamu sengaja untuk mempermainkanku? Aku telah membawamu jauh-jauh dari stasiun kereta mat, sedangkan kamu malah bilang tidak ingin menginapnya. Kata bibi itu dengan ngalak. Dia yang sekarang sangat berbeda dengan dia yang tersenyum di stasiun kereta mat. Bukan aku tidak ingin menginap, tetapi itu karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku merasa tidak nyaman untuk tinggal di sini. Maaf, aku pamit dulu. Qinlang ingin pergi lagi, tetapi dia masih ditarik oleh bibi itu dengan erat. Sialan. Ada apa jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu sudah memasuki tempatku, jangan pernah berpikir untuk keluar. Bibi itu akhirnya telah menunjukkan wujud aslinya. Kemudian dia berteriak di dalam rumah. Pak tua, keluarlah. Ada orang yang hendak ingin lari. Siapa yang berani lari? Sial. Seorang pria yang berusia 40-an tahun berjalan keluar dari dalam. Kepalanya botak, wajahnya hitam. Bagian atas tubuhnya telanjang dengan perut yang buncit dan besar. Apalagi ada tato seekor naga di tubuhnya. Qinlang berteriak di dalam hatinya. Karena dia telah terjebak dalam perangkap orang. Hei, anak muda. Apakah kamu merasa risih karena aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Sekarang, bibi itu mencibirnya. Di tempatku. Sini adalah sebuah rumah pelacuran. Jika kamu datang ke tempatku untuk menginap, kamu harus memilih seorang wanita cantik untuk tidur di tempatku sini. Harga mereka juga tidak mahal. 1 malam 600 yuan. Kamu hanya ikuti apa yang kukatakan dan keesokan paginya, aku akan membiarkanmu pergi dengan aman. Bukannya kamu hanya ingin uang. Aku akan memberimu uang 750 yuan. Bisakah aku pergi sendiri? Qinlang tidak ingin berurusan dengan orang-orang itu. Itu hanya uang 750 yuan saja dan dia bisa memberikan uang kepada bibi itu. Tidak bisa. Setelah memberi uang, kamu juga harus memilih seorang wanita untuk menemanimu tidur. Jika tidak, bagaimana jika kamu pergi ke kantor polisi untuk menuntut kami? Tetapi jika kamu telah melacur, itu sudah berbeda. Karena jika kamu pergi melapor polisi, polisi juga harus menangkapmu terlebih dahulu. Qinlang terdiam. Bahkan dirinya sendiri juga tidak bisa memberinya uang. Anak muda, coba kamu pikirkan. Kamu rela untuk memberiku uang 750 yuan dengan sia-sia. Lebih baik untuk bermain dengan gadis-gadis itu. Gadis mana di antara mereka yang kamu tertarik? Aku akan membawamu masuk ke dalam kamar. Dijamin kamu pasti akan dilayani dengan baik. Bibi itu mengedipkan matanya pada 5 atau 6 orang wanita yang duduk di atas sofa. Pria tampan. Ayolah. Jangan malu-malu, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu jangan lihat kamu yang begitu serius. Sekarang, aku bisa jamin. Beri aku waktu 1 menit dan aku akan menjadikanmu binatang buas. Atau tidak kami berenam melayanimu bersama dan membiarkanmu menjadi kaisar. Oke, bagaimana? Anak muda, lihatlah gadis-gadisku semua yang ingin bermain denganmu. Cepatlah.
kata bibi tua itu sambil membujuk Qinlang. Saat melihat bibi tua itu yang terampil, tampaknya dia telah melakukan hal itu berkali-kali. Tidak bagaimana. Aku pergi dulu. Qinlang merasa semakin jijik untuk menatap wanita di atas sofa itu. Terutama dengan kata-kata sembrono yang mereka ucapkan. Itu semakin membuat Qinlang merasa mual. Dia sama sekali tidak ingin tinggal di sini. Sehingga dia mendorong bibi itu. Kemudian mendorong pintu dan berjalan keluar. Aduh, bibi tua itu didorong olehnya sampai terhuyung-huyung dan hampir saja jatuh. Pak tua, cepat tangkap anak itu. Suami dari bibi tua itu benar-benar tidak menyangka bahwa Qinlang begitu keras kepala. Kemudian dia segera bergegas keluar dan meraih pakaian Qinlang. Bocah sialan. Beraninya kamu bertentangan denganku bukan? Aku tanya padamu lagi. Apakah malam ini kamu tinggal di sini atau tidak? Tanya suami dari bibi itu dengan kejam. Tidak, bagaimana mungkin Qinlang takut padanya? Organisasi Naga Biru dan Kimen telah dihancurkan olehnya. Sedangkan suami dari bibi itu sebenarnya adalah seorang gangster. Qinlang merasa bahwa sungguh menguntungkannya jika berantam dengannya. Aku menyarankanmu untuk lepaskan aku sekarang. Atau tidak apa. Sial, untuk apa kamu? Yang miskin begitu sok hebat. Percaya atau tidak bahwa tidak ada orang yang peduli jika aku membunuhmu di Linan, teriak suami dari bibi itu dengan marah. Qinlang juga tidak ada keperluan untuk berbicara omong kosong dengannya lagi. Dia telah mengepal tinjunya dan hendak ingin meninju ke arah suami dari bibi itu. Berdasarkan kekuatan tubuh Qinlang, tidak masalah untuk menghadapi paman yang berusia 40-an tahun itu. Lepaskan dia. Saat ini, tiba-tiba mendengar sebuah suara omelan di belakang Qinlang. Qinlang, bibi itu dan suaminya, serta kelima atau keenam wanita itu semua menatap ke arah sumber suara itu. Mereka hanya melihat bahwa ada sebuah sosok bayangan yang berjalan kemari di dalam gang dengan pencahayaan yang buruk. Saat melihat wajahnya, Qinlang terkejut. Karena orang yang datang adalah Lin Zhu, wanita yang berjualan kebab di samping jalan pada sore harinya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu teriakkan? Jika teriak lagi, aku akan menamparmu sampai mati, teriak suami dari bibi itu pada Lin Zhu dengan keras. Lepaskan dia. Lin Zhu juga mengabaikan penghinaan dari suami dari bibi itu. Perhatiannya tertuju pada tubuh Qinlang. Kemudian dia berkata kepada suami dari bibi itu dengan serius. Pak tua, jangan peduli tentang apa yang dikatakan oleh si jelek itu. Segera bawa anak itu ke dalam rumah. Ketika bibi itu melihat penampilan Lin Zhu yang jelek, dia langsung menyebutnya, si jelek, nenek sialan. Mulutmu makan bawang putih bukan? Teriak Lin Zhu pada bibi itu. Gadis sialan. Kamu cari mati bukan? Bibi itu memarahinya dan beberapa wanita di sisinya juga mulai memarahinya. Lihatlah penampilannya yang seperti itu. Masih punya muka untuk bertemu dengan orang. Dia tidak hanya jelek saja, tetapi mulutnya juga bau. Lebih baik cari pacar dulu sebelum bicara. Penampilannya yang seperti itu masih punya muka untuk keluar bepergian. Apakah kamu ingin menakuti orang sampai mati? Lin Zhu memelototi bibi itu dan lainnya dengan kejam dan mendengusnya. Kemudian mengalihkan pandangannya pada suami dari bibi itu. Lepaskan dia, atau tidak aku akan melapor ke kantor polisi. Sial. Cobalah jika kamu berani melapornya. Hati-hati aku akan membunuhmu. Teriak suami dari bibi itu dengan keras. Wanita tua, tunggu apa lagi? Gadis sialan. Kamu tidak ingin hidup lagi bukan? Bibi itu menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke depan Lin Zhu. Kemudian menamparkan Lin Zhu 2 kali. Sampai jatuh. Apakah masih ingin melapor polisi? Sebelum Qinlang sempat bereaksi, Lin Zhu sudah berbicara. Lapor. Lin Zhu mengangkat kepalanya dan wajahnya sudah sedikit memerah. Tetapi tatapannya sama sekali tidak ada rasa takut. Sekarang kalian sudah memiliki satu tuduhan penyerangan. Ditambahkan dengan tuduhan prostitusi. Aku ingin melihat bagaimana kalian bisa lolos dari hukum. Kamu, bibi itu mengangkat tangannya dan hendak ingin menamparnya lagi. Tamparlah. Aku akan memberitahumu. Jika kamu tidak menamparku sampai mati hari ini, aku pasti akan keluar untuk melapor polisi. Aku tidak akan menyerah jika kalian tidak kalah.
Apakah menurutmu aku takut polisi? Jika aku takut polisi, bisakah aku membuka tempat ini di sini untuk waktu yang lama? Teriak bibi itu dengan keras. Saat ini, juga ada beberapa gadis jalanan lainnya yang berjalan kemari. Oke, kamu tidak takut polisi. Kalau begitu biarkan aku melapornya. Negara kita melarang tindakan prostitusi dan pelacuran. Aku tidak percaya seberapa hebat kamu yang bisa menutupi hal-hal yang begitu besar. Lin Zhu berteriak. Hari ini aku akan mengatakannya di sini. Jika kamu tidak melepaskannya pergi, aku akan melapor ke kantor polisi. Jika kantor polisi tingkat kota tidak bisa, aku akan datang ke kantor polisi tingkat provinsi. Jika tidak bisa lagi, aku akan datang ke ibu kota. Aku tidak percaya bahwa negara akan membiarkan kalian. Dan juga, aku mengingatkan kalian lagi, jika polisi datang ke sini, tidak hanya kalian yang sial saja, tetapi orang-orang di jalan ini juga mengikuti kalian untuk sial. Lin Zhu benar-benar mengatakannya dengan serius. Tampaknya dia tidak takut pada apapun. Saat ini, bibi itu juga merasa sedikit bingung. Dia melirik suaminya. Sedangkan suaminya juga terlihat tersulit dan tidak tahu bagaimana untuk mengakhiri masalah ini. Sanpo, lepaskan anak itu pergi. Jangan mengacaukan seluruh bisnis di sepanjang jalan ini. Kita tidak kekurangan dia. Ada banyak orang di stasiun kereta MRT sana. Ketika beberapa gadis jalanan di sekitarnya melihat Lin Zhu yang sudah bertekad untuk menyelamatkan Qin Lang, mereka takut bisnisnya akan ikut terlibat. Sehingga mereka juga ikut membujuk bibi itu dan suaminya. Suami dari bibi itu mengertakkan giginya dan menghela nafas dengan berat. Kemudian dia mendorong Qin Lang dengan keras dan melepaskannya pergi. Pergi sana. Jangan datang ke sini lagi untuk ke depannya. Bubarlah semua. Sial. Kerja yang sungguh sia-sia. Kata suami dari bibi itu pada gadis jalanan yang sedang menyaksikannya di sekitarnya. Dia tidak pernah begitu memalukan di depan banyak orang dan saat ini, dia benar-benar sedikit tidak punya muka untuk bertemu dengan orang. Tetapi dia takut gadis yang keras kepala itu benar-benar bertekad untuk menuntut mereka. Meskipun dia merasa tak berdaya, tetapi dia hanya bisa menyerah. Pada akhirnya, dia menunjuk ke arah Lin Zhu dan berkata, "Jika polisi datang, aku akan mematahkan kakimu itu." Bab 171. Kamu bersamaku menjual kebab. Ketika bibi itu dan lainnya sudah kembali, hanya ada Qin Lang dan Lin Zhu yang tersisa di dalam gang. Terima kasih, Qin Lang berkata sambil berjalan mendekati Lin Zhu. Saat memikirkan gerakan Lin Zhu yang membantu dirinya sendiri tadi, Qin Lang merasa sangat berterima kasih padanya. Lin Zhu memelototi Qin Lang, bibirnya merapat. Kemudian dia mengangkat tangannya dan hendak ingin menampar wajah Qin Lang. Kinerja mata dan tangannya Qin Lang cepat dan segera meraih tangan Lin Zhu. "Mengapa kamu menamparku?" tanya Qin Lang dengan heran. "Aku baru saja ditampar 2 kali oleh nenek sialan itu. Oleh karena itu, aku hanya bisa menamparnya 2 kali di wajahmu. Lepaskan aku." Lin Zhu menyingkirkan tangannya. Tetapi Qin Lang malah tidak melepaskannya. "Jika dia menamparmu, kamu langsung menamparku. Itu sungguh keterlaluan," kata Qin Lang dengan polos. "Aku ditampar karena menyelamatkanmu. Aku paling benci ditindas oleh orang dan aku ditampar oleh nenek sialan itu karena kamu. Jika aku tidak menamparmu, siapa yang akan kutampar? Lepaskan aku, brengsek." Lin Zhu berusaha untuk mengguncangkan tangannya sendiri sekuat mungkin. Qin Lang melihat penampilan Lin Zhu yang sangat kesal. Sepertinya jika tidak membiarkannya untuk menamparkan dirinya sendiri 2 kali, hatinya akan merasa tidak senang. Sudahlah, biarkan dia menampar 2 kali. Siapa yang membiarkan dia menyelamatkanku? Tamparlah. Qin Lang melepaskan tangan Lin Zhu, lalu berdiri diam di tempat dan memejamkan matanya. Lin Zhu malah tidak menunjukkan belas kasihannya dan langsung menamparkan wajah Qin Lang 2 kali. "Kamu sangat kejam." Qin Lang mengusap wajahnya yang ditampar. Kemudian berkata sambil menatap Lin Zhu dengan polos. "Mengapa kamu sama sekali tidak menerima kerugian? Apakah kamu tidak pernah dengar kalimat, rugi adalah berkah?" "Aku bukan tidak bisa menerima kerugian, tetapi aku tidak ingin ditindas. Aku sudah cukup sering untuk ditindas, sehingga aku berusaha untuk tidak membiarkan orang lain menindasku. Tetapi aku masih
Ketika membicarakan tentang hal ini, Lin Zhu sudah tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Air mata berlinang di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan serangkaian air mata jatuh ke bawah. Apakah kamu baik-baik saja? Qinlang benar-benar tidak menyangka bahwa kata-katanya sendiri malah bisa membuat Lin Zhu menangis. Dia merasa malu dan sakit hati. Ada apa lagi denganku? Aku tidak akan menangis. Agar aku tidak akan ditertawakan oleh kalian yang jahat. Aku ingin tertawa. Haha. Lin Zhu mengangkat kepalanya dan tertawa. Tetapi matanya masih berkaca-kaca. Yang membuat dia terlihat menawan dan membuat orang merasa dia sangat kasihan. Apa maksud dari tatapanmu itu? Jika menatapku seperti ini lagi, aku akan menggali matamu itu. Kata Lin Zhu sambil memelototi Qinlang. Matanya berputar dan senyumannya saat ini bukan disengaja lagi. Bukannya kamu membual padaku sore tadi dan bilang 1000 yuan itu tidak ada artinya bagimu? Mengapa kamu yang generasi kedua kaya, itu juga datang ke tempat ini untuk menginap? Terjadi sedikit masalah. Qinlang tertawa. Dia berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia ingin menjelaskannya sekarang. Itu juga tidak ada gunanya. Gua loh sana. Lin Zhu tertawa. Mengapa kamu datang ke sini? Qinlang selalu penasaran tentang bagaimana Lin Zhu bisa muncul di sini. Aku datang ke stasiun kereta Mert untuk merekrut orang. Tetapi tak terduga bahwa aku bisa bertemu denganmu yang ditarik masuk ke dalam kandang orang lain. Melihat kamu yang telah membantuku tadi sore, aku berpikir untuk membantumu sekali. Tetapi tak terduga bahwa aku telah membantumu untuk menerima 2 kali tamparan. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan datang membantumu, kata Lin Zhu. Bisakah aku berterima kasih padamu? Lagi, apakah kamu yang menjual kebab? Masih merekrut orang? Tanya Qinlang. Dengan bingung. Apakah kamu tidak senang padaku yang menjual kebab? Kata Lin Zhu sambil mengerutkan bibirnya. Setelah melihat Qinlang tertawa, dia baru saja berkata, aku telah membeli sebuah truk makanan sendiri. Di dalamnya bisa menjual minuman, air soda, es krim, apalagi bisa menggoreng sosis dan kebab. Aku sendiri sudah sangat sibuk, sehingga aku datang ke stasiun kereta Mert untuk melihat apakah ada orang yang datang ke Linan untuk bekerja. Oh, Qinlang mengangguk. Tetapi seharusnya sedikit orang yang bersedia untuk melakukan pekerjaan ini. Oh apa? Aku lihat kamu lumayan cocok. Ikutilah aku untuk bekerja. Lin Zhu menatap Qinlang dan berkata, aku telah banyak membantumu. Ada apa jika membiarkanmu bekerja bersamaku? Apakah kamu bersedia? Qinlang menatap Lin Zhu, seolah-olah telah yakin pada dirinya sendiri. Ketika memikirkan dia yang biasanya menjual kebab, pastinya sangat lelah. Kemudian dia tidak tega untuk menolaknya. Aku akan mendengar gaji dari pekerjaan ini dulu, sebulan 2000 yuan, termasuk makan dan tempat tinggal, kata Lin Zhu dengan terus terang. Apakah itu benar-benar termasuk makan dan tempat tinggal? Qinlang berpikir bahwa jika itu termasuk makan dan tempat tinggal, 2000 yuan sudah dibilang penawaran yang bagus. Tetapi apakah Lin Zhu yang menjual kebab sanggup untuk merekrutnya? Tentu saja benar. Makanannya adalah kebab, sedangkan tempat tinggalnya adalah truk makanan. Kebetulan kamu bisa membantuku untuk menjaganya. Pada akhirnya, Qinlang telah setuju untuk membantu Lin Zhu menjual kebab. Dia sekarang sudah tidak punya sumber keuangan lagi dan harus mencari sebuah pekerjaan. Selain itu, Lin Zhu bilang truk makanannya akan dibawa kemana-mana di dalam kota Linan. Cara ini juga ada manfaatnya untuk membantu Qinlang mencari Zhong Yu malam hari itu. Lin Zhu membawa Qinlang kembali ke tempat tinggalnya. Tentu saja, Qinlang secara alami tidak tinggal di dalam truk makanan, melainkan dia tinggal di sebuah kamar yang disewa dengan harga 800 yuan atas bantuan dari Lin Zhu. Hari berikutnya, Qinlang mulai mengikuti Lin Zhu untuk mengendarai truk makanan dan menjualnya di berbagai tempat di Linan. Ketika truk makanan mereka dibuka, itu terlihat seperti sebuah toko yang kecil. Lin Zhu bertanggung jawab untuk membuat kebab, menjual susu kedelai, telur, dan makanan utama lainnya. Sedangkan Qinlang bertanggung jawab untuk menjual makanan dan minuman yang ditempatkan di rak-rak dalam truk.
Bisnis mereka dalam setiap harinya masih lumayan baik dan pemasukannya sekitar 3 hingga 400 yuan per hari. Suatu hari, tali merah di jari telunjuk kiri Qinlang bergerak. Tampaknya neneknya Qinlang di Jinling telah menyadari kelainan dari Qinlang. Qinlang menggerakkan jari telunjuknya 3 kali dan bermaksud bahwa dirinya sendiri tidak bisa membawa ayam ke tempatnya sekarang. Setelah dia selesai menggerakkannya, jari telunjuknya digerakkan dengan kasar oleh tali merah itu. Jelas neneknya tahu bahwa dia pergi tanpa izin dan sudah marah. Qinlang merasa bahwa suasana hatinya akan buruk jika dia mengenakan tali merah itu. Sehingga dia melepaskan tali merah itu dan menyimpannya ke dalam saku celananya. Saat melihat jari tangannya lagi, itu telah sedikit rusak oleh beberapa jaringan lunak. 10 hari telah berlalu. Qinlang dan Lin Zhu berinteraksi setiap hari dan hubungan di antara keduanya menjadi lebih dekat. Tetapi Qinlang sama sekali tidak menemukan kabar apapun tentang Zhong Yu. Hari ini, Qinlang dan Lin Zhu mendorong truk makanan dan berhenti di alun-alun Qingchun. Pagi hari telah berlalu dan tamunya berangsur-angsur berkurang. Qinlang memberitahukan Lin Zhu bahwa dia ingin berjalan di sekitarnya. Sedangkan Lin Zhu tahu bahwa Qinlang ingin pergi mencari pacarnya. Kemudian berkata bahwa jika Qinlang tidak pulang pada siang harinya, gajinya akan dipotong 500 yuan. Saat melihat sosok bayangan Qinlang yang pergi menjauh, Lin Zhu menghela nafas. Dia duduk di dalam truk makanan sendirian, sambil menjaganya dan menonton televisi. Waktu sudah hampir jam 11.30. Sedangkan Lin Zhu sedang menonton televisi dengan serius. Kemudian ada sebuah suara yang terdengar di depannya. Si jelek. Buatkan aku 2 kebab. Amarah Lin Zhu tiba-tiba membara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ada seorang pria dan wanita yang berdiri di depannya. Mereka berpakaian santai dan mengenakan kacamata hitam. Wanita itu mengenakan pakaian putih dan topi matahari coklat. Sedangkan pria yang tinggi dan kekar itu mengenakan pakaian hitam dan tampaknya seperti pelatih gym. Apa yang kamu lihat? Buatlah. Aku sudah lapar, teriak pria berbaju hitam itu. Pada Lin Zhu dengan keras, sayangku. Apakah menurutmu makanan ini higienis dengan penampilannya yang seperti itu? Gumam wanita berbaju putih itu di samping. Sudah tidak ada makanan yang bisa dimakan lagi di alun-alun yang buruk ini. Kita beli dulu untuk mengganjal perut. Tenang saja. Jika makanannya tidak higienis, aku akan membalikkan truknya. Kata pria berbaju hitam itu sambil merangkul pinggang wanita berbaju putih itu. Lin Zhu melirik mereka dengan marah dan mulai membuat kebab. Kebab hampir akan selesai. Kemudian Lin Zhu menyerahkannya kepada kedua orang itu. Totalnya 10 yuan. Lain kali akan kubayar. Pria itu berkata demikian dan hendak ingin pergi bersama wanita itu. Aku di sini adalah bisnis kecil. Lebih baik kamu membayarnya sekarang. Tidak butuh waktu yang lama untuk membayarnya. Lin Zhu menahan amarahnya dan berkata dengan sopan. Brengsek, apakah kamu tidak melihat aku yang sedang bermain? Mungkinkah aku rela kehilangan pangkatku karena kebabmu yang buruk itu? Sungguh, setelah pria itu selesai memarahinya, dia hendak ingin pergi bersama wanita itu. Ekspresi wajah Lin Zhu menjadi suram. Kemudian dia berteriak, tunggu sebentar. Aku lupa menambahkan daun bawang di dalam kebab kalian. Aku akan menambahkannya untuk kalian. Sial. Bahkan daun bawang pun lupa dimasukkan. Kamu benar-benar jenius. Pria berbaju hitam dan wanita berbaju putih itu berjalan kembali. Kemudian mengembalikan kebabnya kepada Lin Zhu. Mereka berdua hanya fokus pada ponselnya sendiri dan tidak melihat Lin Zhu. Sudah selesai. 2 menit kemudian, Lin Zhu menyerahkan kebab yang telah dibungkus ulang kepada mereka berdua. Setelah pria berbaju hitam itu memarahinya, dia pergi menjauh bersama wanita berbaju putih itu. Lin Zhu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qinlang. Di manakah kamu? Cepat pulang. Sudah mau pergi. Hah? Sudah mau pergi. Qinlang merasa sangat bingung. Setiap kali mereka selalu berhenti selama 1 hari. Apa yang terjadi pada Lin Zhu hari ini? Ini masih belum setengah hari. Tetapi dia sudah mau pergi. Kemudian Qinlang menyetujuinya dan mulai untuk berjalan kembali. Saat berjalan melewati halaman rumput yang sedang menyemburkan air, Qinlang menginjak lumpur secara tidak disengaja dan terpeleset, yang membuat seluruh tubuhnya penuh dengan lumpur.
Qinlang juga tidak bisa berbuat apa-apa sekarang dan hanya bisa lanjut untuk berjalan kembali. Lin Zu telah mengemasi truk makanannya dan hanya menunggu Qinlang kembali untuk pergi. Dia berdiri di depan truk, sambil menunggunya dengan cemas. Tetapi, dia tidak melihat sosok bayangan Qinlang. Sebaliknya, dia malah melihat seorang pria dan wanita itu yang berjalan kemari ke arah dirinya sendiri. Lin Zu merasa terkejut. Dia baru saja membuka kembali kebab dari mereka berdua. Ketika mereka tidak memperhatikannya, dia mengambil semir sepatu dan meremasnya ke dalam. Demi membalas dendam pada mereka yang menghinanya dan tidak memberinya uang. Awalnya, dia bisa pergi sebelum mereka kembali. Tetapi tak terduga bahwa kedua orang itu akan begitu cepat untuk kembali. Sial. Apakah kamu si jelek itu tidak ingin hidup lagi? Pria berbaju hitam itu sudah berjalan ke depan Lin Zu dan berkata demikian. Lin Zu hanya melihat bibir dan dagu dari pria berbaju hitam dan wanita berbaju putih itu semuanya hitam dan ternoda oleh semir sepatu. Apa yang ingin kalian lakukan? Jangan sembarang bergerak, atau tidak aku akan berteriak. Lin Zu menatap pria berbaju hitam itu dan takut dia akan memukul dirinya sendiri. Sehingga dia berbicara omong kosong untuk menakutinya. Si jelek, apakah masih ada orang yang datang untuk membantumu? Panggil semua kerabat dan teman-temanmu. Percaya atau tidak bahwa aku akan memukulmu di depan mereka. Kata pria berbaju hitam itu sambil berjalan mendekati Lin Zu dan mulutnya penuh dengan aroma semir sepatu. Sayangku, jangan pukul dia dulu. Lihatlah semir sepatu itu. Biarkan dia makan. Semir sepatu itu, wanita berbaju putih itu, telah menemukan semir sepatu dari dalam truk makanan dan berjalan ke sisi pria berbaju hitam. Oke, aku akan membuka mulutnya dan kamu masukkan semir sepatu itu ke dalam mulutnya. Jika dia tidak menghabiskannya hari ini, aku pikir dia bisa pergi dari sini dengan hidup. Pria berbaju hitam itu membuka mulutnya Lin Zu dari belakang, yang membuat mulutnya Lin Zu tidak bisa untuk tidak berbuka. Lin Zu berteriak, tetapi juga tidak ada gunanya. Kemudian pria berbaju hitam itu mencibir dan berkata kepada wanita berbaju putih itu, sayang, ayolah, peras semir sepatu itu sampai habis. Lebih baik untuk membuatnya tercekik sampai mati. Oke, wanita berbaju putih itu membawa semir sepatu, kemudian memerasnya sedikit demi sedikit ke dalam mulut Lin Zu. Si jelek, apakah menurutmu ini seperti burung yang sedang membuang kotoran? Makanlah kotoran ini, Ark. Tepat ketika semir sepatu itu perlahan akan jatuh ke dalam mulut Lin Zu, seluruh tubuh Lin Zu bergerak dengan keras, kemudian menendang ke bagian perut wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih itu langsung berteriak dan terjatuh ke bawah. Pria berbaju hitam itu menyingkirkan Lin Zu dan pergi melihat situasi dari wanita berbaju putih itu.